Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya? Adik-adik pasti dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya hari ini. Karena Kak Kezi juga hari ini semangat dan juga sehat karena hari ini harinya Tuhan, yaitu hari Minggu. Nah, adik-adik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, Kak Kezi mau minta tolong supaya Papa dan Mama bisa ambil foto dan video adik-adik ketika adik-adik mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini ya. Nah, Papa Mama juga bisa upload foto dan video adik-adik ke Instagram, lalu tag @biasanberna. Jangan lupa untuk follow Instagram @biasanberna dan subscribe ke YouTube Komso Santa Bernadette agar adik-adik tidak ketinggalan Bina Iman setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, Kak Kezi mau tanya nih. Adik-adik, ada yang ingat gak minggu lalu kegiatan kita merayakan hari raya apa? Coba yang ingat boleh angkat tangannya. Nah, iya benar banget adik-adik. Minggu lalu hari rayanya adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak nggak hari ini kita merayakan hari raya apa? Nah, adik-adik yang bisa menjawab, bisa tulis jawaban kalian di kolom live chat ya. Nanti kakak-kakak bakal liatin semua jawaban-jawaban kalian. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, Kak Kezi mau ajak kalian biar lebih semangat. Gimana ya biar semangat? Nah, kita berdiri, kita nyanyi bareng-bareng yuk! Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, karena sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka sebelumnya Kak Keizi mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Oke, sekarang kita lipat tangannya, lalu pejamkan matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari Minggu ini. Terima kasih juga Engkau menyempatkan waktu untuk kami mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini. Tuhan, sertailah kegiatan Bina Iman hari ini, dan bimbinglah kami agar dapat mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, mari sekarang kita dengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik, firman hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa makan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek-nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Kak Jason, hari ini sudah membacakan Injil untuk adik-adik. Kita tepuk salut ya untuk Kak Jason. Tepuk salut, 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 salut. Good job. Wah, kembali lagi nih hari ini sama Kak Sasa. Kakak mau tanya ke adik-adik, siapa di sini yang pernah merasa lapar? Perutnya kruyuk-kruyuk, pernah? Kakak juga pernah kok, pasti semua di sini pernah merasa lapar ya. Nah adik-adik, kalau lapar kita ngapain? Makan, bener banget. Kalau lapar kita makan. Biasanya mungkin mama ya yang sediain makanan untuk adik-adik. Adik-adik sukanya makan apa? Apa? Makan nasi goreng. Wah, ada yang suka makan kentang goreng. Wow, terus apa lagi? Ayam goreng. Wah, ada yang suka makan sayur juga di sana. Hebat banget nih adik-adik. Kalau Kak Sasa sukanya makan spaghetti. Beragam banget ya makanan kesukaan kita. Makanan-makanan tadi itu adalah makanan jasmani adik-adik. Jasmani itu apa ya? Jasmani itu adalah badan atau fisiknya adik-adik. Jadi, fungsi makanan jasmani adalah untuk mengenyangkan perutnya adik-adik. Makanan jasmani itu juga kita butuhkan supaya kita dapat energi buat beraktivitas setiap hari. Tapi adik-adik,
Selain tadi adalah makanan jasmani, ada juga loh, kita juga butuh makanan yang lain. Namanya adalah makanan rohani. Jadi selain tadi makanan jasmani, kita juga butuh makanan rohani. Tadi jasmani itu adalah fisik atau badannya adik-adik. Kalau rohani berhubungan dengan iman dan batinnya adik-adik. Makanan rohani kita butuhkan agar iman kita tetap kuat. Kalau adik-adik di sini pernah merasa sedih, kecewa, kadang makanan jasmani saja tidak cukup dan tidak mampu untuk mengobati perasaan sedih dan kecewanya adik-adik. Makanya kita butuh untuk mengenyangkan rohani kita. Kira-kira gimana ya caranya biar bisa mengenyangkan rohani? Kita tanya Kak Jason yuk. Panggil yuk. Kak Jason, gimana Kak caranya? Nah, adik-adik, makan nasi tidak akan mengenyangkan kebutuhan rohani kita. Nah, adik-adik ingat nggak kalau misalnya adik-adik pergi ke gereja sama papa, mama, sama kakaknya. Papa, mama, sama kakak mendapatkan sakramen Ekaristi dalam bentuk komuni kudus. Nah, komuni kudus diberikan oleh romo atau prodiakon dalam bentuk hosti. Adik-adik pernah lihat nggak hosti itu kayak gimana? Nih, yang warnanya putih, bentuknya bulat. Nih, gambarnya. Nah, adik-adik pernah lihat kan? Nah, komuni kudus itu adalah salah satu bentuk makanan rohani yang bisa kita dapatkan. Tapi, mungkin adik-adik bertanya-tanya, kenapa cuma papa, mama, sama kakaknya doang yang dapat? Kok adik-adik enggak? Nah, komuni kudus itu adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, tubuh Kristus adalah makanan yang sangat spesial. Oleh karena itu, untuk menerimanya ada syaratnya adik-adik. Sama kalau kayak adik-adik mau minta papa mamanya beliin mainan. Untuk membelikan mainan tersebut, ada syaratnya adik-adik, yaitu nilai adik-adik harus bagus. Sama seperti sakramen Ekaristi ini. Untuk mendapatkan sakramen Ekaristi, adik-adik harus mendapatkan pembekalan dan pembelajaran terlebih dahulu. Adik-adik juga harus sudah dibaptis, dan adik-adik harus minimal berusia 10 tahun. Baru deh, adik-adik bisa mendapatkan sakramen Ekaristi. Nah, tapi jangan sedih adik-adik. Adik-adik juga bisa kok mendapatkan makanan rohani. Adik-adik ingat gak? Kalau habis bina imam, adik-adik pergi ke gereja. Sebelum adik-adik nyanyi, adik-adik mendapatkan berkat dari romo. Nah, berkat tersebut adalah salah satu bentuk makanan rohani yang bisa kita dapatkan. Nah, adik-adik, gimana pengalaman adik-adik ketika mendapatkan berkat Tuhan di depan altar? Boleh dong adik-adik ceritain di kolom komentar di bawah. Tadi sudah dijelaskan nih sama Kak Jason tentang sakramen Ekaristi sebagai salah satu bentuk makanan rohani. Kira-kira ada nggak ya cara lain yang bisa adik-adik lakukan sekarang untuk mengenyangkan rohani? Ada dong pastinya. Adik-adik bisa mengenyangkan rohaninya adik-adik dengan cara melakukan sabda Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sabda Allah. Betul banget. Sabda Allah sumbernya dari mana ya? Dari Alkitab. Betul. Nah, ada yang sudah pernah dengar tentang 10 perintah Allah? Mungkin adik-adik yang sudah SD pernah nih mendengar tentang 10 perintah Allah. Coba. Siapa yang sudah hafal perintah nomor 1 sampai 10? Kalau sudah hafal, coba ya, boleh dong tolong tulis di kolom komentar di bawah. Kita lihat berapa orang yang kira-kira sudah hafal dan bisa menuliskan 10 perintah Allah di kolom komentar.
Dengan mentaati 10 perintah Allah itu adik-adik, kita bisa mengenyangkan rohani kita. 10 perintah Allah nomor 4 bunyinya apa ya? Betul, bunyinya tentang hormati ibu bapakmu. Ini pasti adik-adik bisa deh melakukannya. Caranya gimana? Gampang banget. Sesederhana dengan mengucapkan terima kasih ketika mama atau papa beri adik-adik mainan baru. Terima kasih ketika mama menyediakan makanan untuk adik-adik. Atau ketika diajak jalan-jalan sama papa. Cara lain untuk menghormati orang tua adalah dengan meminta maaf jika adik-adik melakukan kesalahan. Maaf ya, aku nggak sengaja numpahin air tadi. Aku coba deh lebih berhati-hati, aku nggak ngulangin lagi deh. Maaf ya, Ma. Gitu. Atau adik-adik juga bisa loh bilang sayang ke papa atau mama sebagai bentuk sikap hormat kepada orang tua. Coba deh adik-adik sekarang ke papa atau ke mama terus bilang, aku sayang papa atau aku sayang mama. Pasti mama papanya adik-adik senang banget deh kalau adik-adik bilang kayak gitu, apalagi sambil dicium pipinya. Seneng banget pasti. Gak percaya? Cobain deh. Halo adik-adik, aku Kaniko. Adik-adik, sekarang Kaniko akan mengungkapkan kasih sayang Kaniko kepada orang tua Kaniko. Tapi di rumah Kaniko cuma ada mama. Soalnya papa belum pulang kerja. Ayo adik-adik, kita ungkapkan ya kasih sayang kita kepada orang tua. Mama, Ada apa, Nak? aku sayang mama. Oh, Mama juga sayang sama Mas Niko. Mama tuh sama Mas Niko kan sayangnya kan udah kelihatan kan. Kalau mau berangkat sekolah, cium pipi kiri, cium pipi kanan, peluk kiri, dan selalu memberikan tanda salib. Pokoknya Mas Niko segalanya buat Mama sama Papa. Oke, makasih ya mama. Iya sama. Peluk dulu dong sama Mama. Oke adik-adik, bagaimana dengan kalian? Kalian juga bisa praktekkan di rumah loh. Kalian juga bisa coba ke orang tua kalian. Mau mama, mau papa, boleh pun dua-duanya. Oke adik-adik, nanti pas pengungkapan, adik-adik juga bisa sambil peluk, sambil cium, sambil mencurahkan seluruh kasih sayang adik-adik kepada mama ataupun papa. Oke adik-adik. Nah, selain dengan menaati 10 perintah Allah, menghormati ayah dan ibu, ada nggak sih cara lain untuk mengenyangkan rohani kita? Nah, kakak punya satu lagu. Ingat gak? Ini lagu apa? Kalau ingat, kita nyanyi sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah
Ingat gak itu lagu apa? Kalau Kak Sasa, ingat gak itu lagu apa? Ingat dong Kak Jason, itu lagu Buah Roh Kudus kan? Ya, benar banget. Adik-adik juga pasti masih inget kan? Adik-adik bisa loh mengenyangkan rohani dengan cara melakukan buah-buah Roh Kudus. 2 minggu lalu sudah pernah nih diceritakan sama Kak Dea tentang buah-buah Roh Kudus. Masih ingat? Ya, Kak Dea cerita tentang buah Roh Kudus, kasih dan sukacita. Kalau hari ini Kak Sasa akan cerita tentang buah Roh Kudus nomor 6. Apa? Ya, tentang kebaikan. Tentang apa? Tentang kebaikan. Gimana ya caranya melakukan kebaikan? Gampang. Adik-adik juga pasti bisa. Tenang aja. Adik-adik tadi kalau lapar siapa ya yang ngesediain makanan? Mama ya. Nah, kalau sekarang boleh dong dibantu mamanya untuk menyiapkan makanan. Dan dibantu juga untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan. Selain itu, adik-adik juga bisa berbuat baik dengan cara tetap di rumah di masa sekarang ini. Dengan adik-adik tetap berada di rumah, adik-adik ikut membantu dokter dan perawat di luar sana untuk membasmi virus jahat. Kalau adik-adik sering keluar rumah, nanti dokter sama perawatnya jadi kesusahan membasmi virus jahatnya. Terus virusnya jadi betah deh lama-lama di bumi kita. Nggak mau kan ya? Jadi, tahan dulu kalau mau pergi keluar ke mall atau ke tempat main. Sabar. Nanti setelah masa ini berlalu, sudah selesai, boleh kok adik-adik ajak lagi papa dan mama ke sana. Adik-adik yang hebat pasti dia bisa bersabar. Di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini, kita mau diingatkan adik-adik bahwa tubuh kita tidak hanya memerlukan makanan jasmani, tapi tubuh kita juga membutuhkan makanan rohani. Gimana cara mendapatkan makanan rohani tersebut? Salah satunya adalah dengan menerima sakramen Ekaristi, yaitu dengan menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi jangan lupa Kak Jason, tadi ada juga makanan rohani lain yang bisa adik-adik dapatkan. Yang pertama adalah berkat romo setelah misa. Yang kedua adalah dengan cara melakukan sabda Allah. Misalnya tadi dengan mentaati 10 perintah Allah dan juga dengan melakukan buah-buah Roh Kudus. Sudah paham semuanya? Hebat, pasti adik-adik yang mendengarkan sudah paham semuanya. Kita tepuk salut yuk untuk adik-adik di rumah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Good job. Oke, sekarang kita ikutan aktivitas yuk. Tapi sebelum aktivitas, kita nyanyi dulu yuk. Biar tambah semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Halo adik-adik, hari ini kita akan buat gantungan. Kayak gini. Kalau kamu mau buat gantungan kayak gini juga, kamu harus siapin dulu alat-alatnya. Yaitu ada kertas. Kamu bisa pakai kertas apapun yang ada di rumah kamu. Kertas Buffalo, kertas HVS, kertas Asturo. Hari ini aku pakai kertas HVS. Lalu, kamu siapin juga pensil warna. Kamu bisa juga pakai krayon atau spidol. Nanti ini dipakai buat mewarnai ya. Kamu juga harus siapin gunting dan pembolong kertas. Lalu, siapin juga tali. Kamu bisa pakai tali apapun yang ada di rumah kamu, termasuk benang yang suka dipakai mama buat jahit. Setelah itu, kamu siapin juga gambar seperti ini. Gambar ini bisa kamu dapetin dengan meminta tolong orang tua kamu untuk mendownload link yang kakak kasih dan ngeprint gambarnya. Selain itu juga, kamu bisa dapetin gambar ini dengan menggambar sendiri loh. Kamu gambar sebagus dan sekreatif mungkin agar hasilnya bagus ya. Nah, adik-adik tahu nggak ini piala gunanya apa sih? Nah, piala ini digunakan oleh Romo sebagai wadah untuk menaruh hosti saat perayaan Ekaristi. Oke? Nah, kalau kamu udah siapin gambar, kamu harus warnai dan gunting. Kayak gini. Nih, punya aku yang udah aku warnai dan gunting. Kamu warnai dan gunting serapi mungkin ya. Kalau kesulitan, bisa minta tolong orang tua kamu untuk mengguntingnya. Setelah itu, kita masih punya gambar bulat seperti ini. Gambar bulat ini berisi ayat emas untuk bacaan hari ini. Diambil dari Yohanes 6 ayat 51. Bulatan ini juga harus kamu gunting ya. Guntingnya rapi. Dan hati-hati saat mengguntingnya. Atau bisa minta tolong orang tua kamu untuk mengguntingnya kalau kamu merasa kesulitan. Setelah kamu gunting semua piala dan bulatannya, kamu harus bolongi piala dan bulatannya menggunakan bolong kertas. Seperti ini. Bolongan tadi dipakai untuk memberi tali agar bisa menggantungnya seperti ini. Nih, bulatannya kamu taruh di atas bagian piala, lalu bagian bawah dan bagian atas bulatannya. Bikin 3 ya jadinya. Nah, lalu hubungkan tali di antara bulatan itu. Jadinya bisa seperti ini ya. Kalau kamu kesulitan, bisa minta tolong orang tua kamu untuk membantu kamu. Nah, kalau kamu udah mengikuti semua yang aku instruksikan, jadi kamu bisa membuat ini juga. Selamat mencoba. Nah, adik-adik sudah buat aktivitas ya tadi kan, sambil mendengarkan penjelasan Kalioni. Sekarang kita baca kutipannya bareng-bareng yuk. Sebelum itu, kakak mau nanya nih, tadi kutipannya diambil dari Injil apa ya? Nah, benar banget adik-adik, diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yuk kita ulang lagi. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku,
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekarang adik-adik bisa minta tolong papa mamanya ya untuk foto hasil aktivitasnya, upload ke Instagram, dan jangan lupa untuk tag @biasanberna. Adik-adik, Bina Iman kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri Bina Iman hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan siapkan diri dengan baik ya adik-adik. Hai anak-anak, marilah kita tutup pertemuan Bina Iman ini dengan doa penutup bersama. Nanti kita mohon berkat Tuhan dan kita akhiri dengan nyanyi bersama Aku Diberkati. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Allah Bapa kami anak-anak-Mu berterima kasih kepadamu karena pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini kami boleh belajar bersama mendengarkan firman-firman-Mu. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai Tuhan dan Penyelamat. Ia telah memberikan tubuh dan darah-Nya, seluruh hidupnya untuk menyelamatkan kami, untuk melindungi kami dari segala kekuatan jahat dan kekuatan setan. Ya Tuhan, semoga dengan Bina Iman pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kami anak-anak-Mu semakin berani untuk membantu sesama teman-teman kami, memberikan tenaga, waktu, uang saku kami untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kami mengulurkan doa, derma, kurban, dan kesaksian untuk sesama demi kemuliaan nama-Mu. Semua ini ya Tuhan, kami panjatkan dan kami mohon kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Marilah sekarang kita nyanyikan bersama lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda yang memudinya, semua diberkati Tuhan. Anak-anak dan remaja semua diberkati Tuhan. Adik-adik, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Nanti jangan lupa ya, aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan diposting juga ke Instagram dan mention @biasanberna biar kakak-kakak pembinanya bisa tahu siapa aja yang ikut Bia hari ini. Minggu depan jangan lupa ikut Bia lagi dan sampai jumpa. Bye!